pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita. Saya mau mengajak atau saya mau berbagi firman Tuhan menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Haleluya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9, berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita adalah pengakuan dosa. Terjadinya pemulihan dalam hidup kita manakala kita mau buka hati, mau mengakui bahwa kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita tidak membuka hati, maka tidak ada pengakuan di sana. Ya, tidak ada lawatan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tidak mudah mengakui kesalahan. Itu tidak mudah. Ya, apalagi dia gengsinya tinggi sekali. Nggak bakalan. Ya, apalagi egonya, ya nanti kalau saya mengaku, nanti apa kata orang? Di mana wibawa saya? Kadang-kadang ada orang berpikirnya seperti itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita lihat contoh di dalam Alkitab, yaitu Kain. Adalah contoh yang nyata. Ketika Tuhan mengingatkan bahwa ia sedang dipenuhi oleh iri hati yang tercermin dalam wajah yang muram, Kain menyangkalnya. Ya. Kita baca itu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Dia berkata apa di sana? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Dia berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayatnya yang ke-8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang, dan seterusnya. Saudara, kita lihat Tuhan itu maha kuasa. Kita mau simpan sebaiknya, tutup sebagai itu, di hadapan Tuhan itu terbuka. Nah, saudara-saudara, makanya mengakui kesalahan, ya, mengakui dosa itu tidak mudah kalau dia tidak mau buka hati. Ya, kita tahu bersama Kain ketika Tuhan mengingatkan bahwa ia sedang dipenuhi oleh iri hati dan tercermin dalam wajahnya, Kain menyangkal. Nah, kadang-kala ada anak Tuhan seperti Kain. Firman Allah sudah tegur, firman Allah sudah ingatkan, kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi kita masih menyangkal, merasa diri benar, padahal kita tidak menjadi pelaku. Ya, firman Tuhan, kita berdosa. Ya,
Kita tidak taat, tetapi kita berkata, "Oh, saya taat." Tuh. Kain simpan, tapi Tuhan tahu. Apakah ada akibatnya? Nah, saudara-saudara, akibatnya Kain tidak dapat mengendalikan diri lagi dan membunuh adik kandungnya sendiri, Habel, kalau kita baca di ayat 8. Dia tidak dapat mengendalikan diri. Apa yang mendorong dia untuk membunuh adiknya, membunuh keluarganya, membunuh satu DNA dengan dia, adalah iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Mungkin saudara akan berkata, nggak mungkin kalau saya iri hati, nggak mungkin membunuh. Mungkin saudara tidak akan membunuh secara fisik, tetapi perkataan kita bisa membunuh iman percaya orang, bisa melemahkan orang, bisa menjadi orang itu berubah kesetiaan karena iri hati kita manusia. Nah, Kain lakukan itu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, akibatnya kita lihat terjadi pembunuhan. Ini mengerikan, ini namanya iri hati kalau kita tidak dapat kendalikan. Makanya pengampunan itu sangat perlu sekali dan kita buka diri untuk mengoreksi diri. Kadang-kala kita manusia lebih senang koreksi orang daripada koreksi diri sendiri. Rasul Yohanes mendesak orang percaya agar mengakui dosanya di hadapan Allah. Tidak mengakui dosa berarti menipu diri dan tidak menghormati Tuhan. Itu kata Yohanes. Ya. Tidak mengakui dosa berarti menipu diri dan tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya dengan harga yang mahal. Kita perlu menyucikan diri dengan darahnya. Namun itu tidak mungkin terjadi bila kita tidak mengakui dosa kita. Mau dipulihkan. Pengakuan itu hendaknya tulus dan mendalam agar Tuhan menolong kita melihat dosa-dosa kita yang masih tersembunyi. Ya, untuk itu dibutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan. Kerendahan hati berarti mengakui bahwa kita tidak baik dan tidak layak. Sedangkan keterbukaan berarti kesedihan untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang masih tersembunyi. Ya, sekalipun pengakuan itu menyakitkan, pengakuan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pertobatan. Haleluya. Ketika kita berdosa, kita perlu, saudara-saudara ya, kita perlu secepatnya datang kepada Allah untuk mengakui secara spesifik. Penundaan akan berdampak buruk. Jangan ditunda-tunda. Dosa yang tidak diakui membuat kita mengulangi kembali dosa yang sama. Ya. Kita tidak lagi hidup di dalam terang. Relasi kita dengan Tuhan dan sesama pun terganggu. Sebaliknya, pengakuan dosa yang dilakukan segera membuat pertumbuhan rohani kita semakin pesat. Ya, maju. Ya, Tuhan pun berkenan mengampuni dosa kita. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Nah, datang dengan penuh kerendahan. Jangan, dosa itu tidak akan selalu menghasilkan damai sejahtera, tetapi menghasilkan hal-hal yang buruk ya dalam hidup kita. Dan konsekuensinya ada. Mungkin saudara berkata, biasa-biasa aja saya. Tapi ingat, kalau engkau tabur, engkau akan petik. Saudara-saudara, dosa yang segera diakui menghindarkan kita jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan yang berkenan mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita buka hati. Ya, minimal kita datang kepada hamba-Nya. Kita datang, kita berdoa, kita minta pengampunan, kita minta lawatan, dan kita mau berubah dan bertumbuh. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Pengakuan dosa akan kita bisa lakukan kalau kita mau terbuka
dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadilah anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah lewat firman-Nya, bukan sesuai kehendak kita, manusia. Minta Roh Kudus bekerja sehingga kita kuat, kita boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.